Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya sehingga kita melewati 10 hari Ramadan. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tausiah kita sore hari ini akan berbicara tentang anak-anak yang soleh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Setiap keluarga menginginkan dan mendambakan anak-anak yang soleh. Maka salah satu tujuan pernikahan itu adalah di samping mewujudkan keluarga sakinah, melahirkan keturunan yang soleh. Anak adalah permata dalam rumah tangga. Maka orang yang belum mempunyai keturunan berusaha untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Ini jugalah yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kami anak-anak yang soleh. Anak yang soleh bukan saja menjadi permata dunia. Anak yang soleh juga akan menjadi permata kita di akhirat. Maka salah satu dari 3 yang tidak akan pernah putus amalan anak Adam itu adalah awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ayah dan bundanya, maka doanya tidak akan pernah terputus, langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan anak yang soleh? Soleh berasal dari kata bahasa Arab solaha yasluhu sulhun. Berarti baik, benar, damai, dan lurus. Jadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang benar, anak yang membawa kita kedamaian, dan anak yang menyelamatkan kita ke jalan yang lurus, yaitunya jalan surga. Apabila kita menilik Al-Quran, 180 kali Allah ungkapkan dalam Al-Quran tentang kata-kata yang soleh. Dan pada kesempatan ini, untuk berbicara tentang anak yang soleh, kita ambil firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang 113 sampai 114. Apa ciri-ciri anak yang soleh dalam ayat ini? Pertama, ummatun qaimah. Ummatun qaimah berarti umat yang istiqomah. Jadi anak yang soleh adalah anak yang jujur, yang lurus apa adanya. Anak yang soleh, anak yang tidak pernah melanggar perintah Allah, yang tidak pernah melawan kepada orang tuanya. Kiranya inilah anak yang baik yang dikatakan pertama. Mereka beristiqomah dengan pendiriannya, istiqomah dengan iman dan Islamnya, beristiqomah dalam ibadahnya, dan tidak mau terlibat kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka anak yang soleh ini adalah sebuah perhiasan akhirat bagi kedua orang tuanya. Sejarah menceritakan ketika zaman Kaisar Heraklius yang memerintah semaunya, maka mereka memerintahkan para rakyatnya untuk menyembah Heraklius. Ada 3 pemuda yang istiqomah dengan ajaran Musa alaihissalam. Mereka lari
Bahkan mereka lari ke tengah hutan sampai masuk ke dalam sebuah gua. Ketika mereka berada di dalam gua, ternyata tanpa ada kesengajaan pintu gua itu tertutup. Ada lubang kecil untuk melihat, untuk minta tolong. Ternyata setelah mereka minta tolong, tidak seorang pun yang mendengarnya di atas rimba hutan belantara. Lalu ketiga itu berkata, yang akan menyelamatkan kita kalau ada kita berbuat amal soleh, yang istiqamah, yang betul-betul ikhlas, itulah yang akan meminta. Situlah kita akan mohon pertolongan Allah agar kita dikeluarkan dari gua ini. Maka di antara mereka berdoa dengan doa yang berbeda. Yang pertama berkata, ya Allah, dulu saya punya majikan, punya banyak anak buah yang bertugas gembala kambing. Ada seorang anak buah saya ketika akan menerima gajian, dia tidak datang. Dan dia pulang ke rumahnya karena orang tuanya sakit. Sampai puluhan tahun dia tidak kembali. Ketika puluhan tahun berlalu, dia berkata, wahai Tuan, saya dulu pergi dari Tuan karena orang tua saya sakit sampai dia telah tiada. Saya datang ke sini untuk menjemput gaji saya yang 1 bulan. Padahal gaji itu telah saya belikan kepada ayam, kepada kambing, sampai kepada beberapa ekor onta. Maka dengan ikhlas saya berkata, wahai anak buahku, ambillah onta ini. Ini saya belikan dari gajimu. Dan saya ikhlas untuk berbuat yang demikian. Duhai Allah, jika ini amal yang ikhlas, amal yang soleh, bukakan pintu gua. Akhirnya pintu gua terbuka sedikit, namun dia belum bisa keluar. Lalu yang kedua pun berdoa, ya Allah, saya punya orang tua yang sudah tua renta. Setiap malam sebelum tidur saya menyuapinya dengan susu yang segar. Pernah 1 kali saya terlambat pulang dan orang tua saya sudah tertidur. Saya tidak mau membangunkannya, ya Allah. Sampai saya tunggu dia terbangun tengah malam ketika akan bertahajud. Lalu saya suguhkan air susu yang murni ini. Maafkan saya, wahai ayah dan bunda, karena saya lambat dalam pulang mencari nafkah. Ya Allah, saya tunggu itu semua karena setia kepada orang tua dan ingin mengagungkan agamamu, ingin patuh kepadamu. Jika amal ini amal mulia, bukakanlah pintu gua. Akhirnya terbuka sedikit, baru kepala yang bisa keluar. Tinggal orang yang ketiga. Dia berdoa, ya Allah, saya pemuda yang tampan. Ada seorang anak gadis meminjamkan uang kepada saya. Saya pinjamkan uang ini kepadanya sampai 1 minggu. Namun tatkala waktu 1 minggu itu telah berlalu, ternyata si gadis ini tidak mampu melunasi hutangnya. Dan dia berkata, wahai Tuan, ambillah diri saya sebagai pengganti hutang yang tidak terbayar. Di situ berkecamuklah antara iman dan nafsu. Dan saya berkata, saya relakan uang itu dan saya tidak akan berbuat atas dirimu. Ya Allah, saya menghindari ini hanya untuk menggapai kesolehan. Jika itu amal yang soleh, bukakan pintu gua. Akhirnya pintu gua terbuka dan dia berdoa kepada Allah, Alhamdulillahillazi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas nikmat yang engkau berikan kepadaku, juga kepada kedua orang tuaku. Jadikan nikmat itu menjadi amal soleh yang engkau ridhoi. Perbaiki diri kami, perbaiki anak cucu kami. Jadikan kami orang yang taubat kepadamu. Dan jadikanlah kami wafat dalam kondisi orang yang beragama Islam.
Inilah istiqamah yang pertama. Akan melahirkan orang-orang anak-anak yang soleh kalau dia beristiqamah dalam kehidupannya. Yang kedua, yatsluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Mereka yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah di tengah malam dan mereka yang sujud kepada Allah. Yang kedua, anak rajin yang beribadah. Ibadah membaca ayat-ayat Allah dan mereka dapat menjadi orang yang patuh kepada Allah. Bukankah mantan presiden kita almarhum B.J. Habibie pernah mengkisahkan ketika dia kuliah di Jerman, ternyata dia selalu peringkat 3. Peringkat 1 dan 2-nya itu orang Yahudi. Dan dia bertanya kepada Yahudi, apa resepnya agar mereka menjadi orang pintar, menjadi orang nomor 1 dan nomor 2. Awalnya Yahudi itu tidak mengatakan, namun akhirnya dia mengatakan, kami bangun 2/3 malam terakhir dan kami mandi lalu kami baca Al-Quran. Padahal dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan ketika Al-Quran dia baca, seakan-akan kembali pikirannya itu tenang. Dan itulah menjadi resep. Setelah itu diikuti, akhirnya Habibie menjadi nomor 1. Begitulah bagaimana Al-Quran memberi syafaat bagi sang pembacanya. Maka bangunlah tengah malam, berdialog dengan Al-Quran, baca Al-Quran, wahum yasjudun, rajinlah tengah malam untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, anak yang soleh, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, wa yusari'una fil khairat. Bahwa anak yang soleh, anak yang beriman kepada Allah dan hari akhir, anak yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan orang yang sangat cinta kepada kebaikan. Inilah orang yang soleh yang ketiga. Pertama iman, yang kedua amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga mencintai kebaikan. Inilah yang dituntut bagi anak-anak kita hari ini. Jadi kesolehan yang dimaksudkan bukan kesolehan dalam beribadah, termasuk kesolehan sosial, kesolehan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana dia mampu menebarkan amar ma'ruf nahi munkar dan banyak macamnya kesolehan lagi di tengah-tengah masyarakat. Mau bergotong royong, peka terhadap kehidupan orang lain, suka bertegur sapa, suka bergaul, dan banyak lagi macam kebaikan yang harus kita laksanakan sebagai tanda anak-anak yang soleh. Di ujung ayat surah Ali Imran ayat 114 Allah jelaskan, wa ulaika minas solihin. Mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang soleh. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah istiqamah dalam kehidupan kita? Baca Al-Quran, rajin sholat malam. Setelah itu beriman kepada Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan mencintai kebaikan. Sudahkah jangankan anak-anak, sudahkah kita jadi bapak yang soleh, seorang suami yang soleh, seorang istri yang soleh, seorang mama yang soleh, seorang pimpinan yang soleh, sampai seorang bupati yang soleh, sehingga melahirkan anak-anak yang soleh. Sebab orang yang soleh, waman solaha min abaikum, orang-orang yang sama soleh bapaknya dengan anak-anaknya, sampai wazurriyatihim dengan keturunannya, mereka akan masuk ke dalam surga, yadkhuluna fil jannah min kulli bab, masuk ke dalam surga melalui pintu yang dia sukai. Mudah-mudahan tausiah kita pada sore hari ini yang berbicara tentang anak-anak yang soleh mampu kita gapai. Soleh dalam beribadah, soleh dalam sosial, soleh dalam dunia, dan mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan menjadi
sebuah pelajaran bagi kita memperbaiki hidup kita, menyelamatkan dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.